Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light. Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, kenapa yang tersebar luas lewat berbagai media, entah di internet, entah di buku-buku, adalah ajaran kuno yang telah dibiaskan sedemikian rupa? Jawabannya adalah justru itulah penanda bahwa umat manusia sedang ada di zaman kegelapan. Itulah yang juga disebut sebagai Kali Yuga. Pada masa itu, kebenaran yang sejati tertutup tersembunyi. Yang banyak diajarkan, banyak disebarluaskan justru adalah ajaran-ajaran kuno yang telah diselewengkan. Yang tentu saja ketika orang mempelajarinya menjadi malah kesasar, malah tidak selamat. Ya. Nah, sesungguhnya Anda yang telah menemukan ajaran di Persaudaraan Matahari, berjumpa dengan saya, membaca buku-buku saya, menyimak apa yang saya sampaikan lewat webinar, kajian, workshop, retret, dan yang lainnya, sungguh beruntung karena menjadi pionir dari sebuah pergerakan untuk memasuki zaman yang berbeda, untuk berpindah dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, untuk berpindah dari fase Kali Yuga menuju kepada Satya Yuga. Penanda dari datangnya era baru adalah bangkitnya kembali ajaran-ajaran kuno yang murni sebagaimana aslinya. Saya kasih contoh ya. Ajaran Tao yang dulu disampaikan oleh Lao Tzu menyebar dari tanah Cina. Di masa kini, itu cenderung hanya menjadi ajaran pemujaan kepada leluhur. Para pemeluk Tao sibuk dengan segala macam ritual. Jelas itu sangat berbeda dengan ajaran awal dari Tao. Ajaran Tao yang sungguhnya itu apa? Ajaran Tao yang sungguhnya itu ajaran tentang bagaimana setiap diri bisa berpikir, berkata, bertindak dalam harmoni dengan kecerdasan tertinggi di jagat raya ini. Mereka bisa meluruhkan keakuannya untuk selalu hidup selaras dengan irama semesta, selalu tunduk patuh kepada kehendak agung dari sang sumber hidup. Dan tentu saja dasar dari ajaran Tao adalah laku hening, laku yang membawa kepada kemurnian jiwa, yang membuat setiap orang itu bisa mengenali yang ilahi di dalam dirinya, bisa mendayagunakan apa yang disebut sebagai rasa sejatinya, sehingga dengan itu punya kecerdasan untuk mengerti apa realitas Tao yang sesungguhnya, mengerti kekuatan penggerak jagat raya yang bekerja pada mikrokosmos maupun pada makrokosmos. Tao adalah kekuatan yang menggerakkan
jantung Anda, paru-paru Anda. Yang membuat setiap neuron bisa mentransmisikan berbagai data. Tahu adalah kekuatan yang membuat air mengalir menjadi gelombang dan seterusnya. Mereka yang menghayati tahu, menghayati kesatuan dengan bumi yang ditempatinya, menghayati kesatuan dengan hutan, gunung, dengan kekuatan-kekuatan atau energi yang ada di jagat raya ini. Makanya, praktek Tao yang paling umum adalah dynamic meditation. Sebuah upaya melatih agar badan ini selalu bergerak dalam harmoni, selaras dengan pergerakan alam semesta. Dan tentu saja itu artinya pergerakan yang dituntun oleh hingsun, oleh diri sejati. Nah, apa yang saya sampaikan itu lama sekali tidak dikenali oleh orang yang mengkaji tentang Tao. Tentu saja juga tidak dikenali oleh mereka yang mengaku sebagai pengikut Tao. Karena cenderung ajaran Tao didegradasi sekedar menjadi konsep filsafat, menjadi sebuah ajaran moral. Nah, tugas saya adalah membangkitkan kembali sebenar-benarnya ajaran Tao yang sudah lama dilupakan. Kedatangan saya ke tanah ini, ke negeri ini, dan saya menginap di satu tempat yang menjadi bagian dari mainland atau daratan utama tanah Cina. Itu juga bukan tanpa maksud. Jelas ada tujuan yang agung. Dari sini saya menjalankan tugas kosmik untuk mengaktifasi kembali semua mandala Tao, mandala purba yang ada di tanah Cina, yang terletak di gunung-gunung dan di berbagai tempat lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bisa saja di luar sana ada orang juga melakukan pekerjaan yang mirip dengan saya, mengaktifasi mandala-mandala. Tetapi Anda harus mengerti, tidak mungkin orang itu bisa mengaktifasi mandala purba kalau hatinya tidak murni, kalau jiwanya saja keruh. Sekarang ini terlalu gampang kita menemukan ironi. Orang mengidentifikasi dirinya sebagai light worker atau pekerja cahaya. Bicara tentang the ascending of the earth, kenaikan bumi ini dari 3D menjadi 5D. Oh, pokoknya macam-macam yang kayak begitu. Tetapi dirinya sendiri penuh dengan duka jiwa yang tidak disembuhkan, penuh dengan ilusi, penuh dengan yang namanya jeratan kuasa kegelapan. Ini nggak masuk akal, nggak nyambung antara klaim sebagai light worker dengan realitas dirinya. Nah,
Di pesona matahari yang begini tidak bisa ditoleransi. Anda tidak bisa menjadi light worker kalau pikiran Anda tidak penuh dengan cahaya kesadaran. Anda tidak bisa menjadi light worker kalau Anda masih punya watak angkara yang tidak Anda bereskan. Anda tidak bisa menjadi light worker kalau tidak punya ketulusan yang sempurna. Anda tidak bisa menjadi light worker atau pekerja cahaya kalau badan Anda masih penuh dengan jeratan kuasa kegelapan, masih disusupi oleh segala macam demit yang Anda undang sendiri, maupun Anda tidak undang. Otensitas adalah kata kunci yang itu berulang kali ditekankan di dalam pengajaran saya di persaudaraan matahari. Ya. Maka Anda yang sudah mulai berpikir untuk menjadi pejuang, untuk menjadi kesatria, tolong jangan mengabaikan kata otensitas atau keotentikan atau keaslian. Maka malam ini tegaskan kembali, jangan hidup di dalam kepalsuan. Jangan mengklaim sebagai patriot sementara Anda luka batinnya tebal dan tidak Anda bereskan sendiri. Jangan bicara bahwa Anda adalah patriot ketika semua tindakan Anda, semua laku kebajikan yang Anda lakukan itu sebetulnya motifnya adalah supaya Anda diakui oleh orang lain, supaya Anda bisa menunjukkan aku bisa. Karena selama ini Anda dihina sama orang. Karena selama ini Anda dianggap remeh sama orang lain. Jadi jangan pernah Anda mengklaim sebagai pejuang sejati kalau Anda luka jiwanya tidak Anda bereskan. Kalau Anda masih punya watak angkara baik yang vulgar, tampak kasar maupun halus. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sedang bergerak menyongsong apa yang kita sebut sebagai bumi surgawi. Dan negeri kita, Indonesia, menjadi salah satu yang menjadi poros atau pilar dari bumi surgawi ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa Indonesia lah yang menjadi mercusuar bagi negeri-negeri lainnya, yang menunjukkan jalan terang, cahaya yang membawa kepada keselamatan. Karena di Indonesia lah ada pesaudaraan matahari, berdiri pesaudaraan matahari, dan di Indonesia lah lahir orang seperti saya yang dengan sangat gamblang mengungkapkan kembali semua ajaran kuno, baik yang ada di tanah Cina, tanah Eropa, tanah India, dan di semua tempat lainnya. Coba realistis saja ya, Anda kelilinglah atau Anda searchinglah di internet dimanapun juga. Tokoh di tempat lainnya yang sungguh-sungguh mengajarkan seperti yang saya ajarkan, ada apa tidak? Ya memang tidak ada, saudara. Jadi mestinya Anda bersyukur dan bersukacita punya kesempatan untuk membersamai saya di dalam sebuah perjuangan yang suci. Mestinya Anda bersyukur ketemu dengan orang, dengan satu sosok manusia yang memang punya peran untuk menjadi suluh, menjadi penerang bagi satu dunia. Bukan berarti Anda harus memuja-muji saya, bukan itu. Yang harus dilakukan adalah Anda berjuang sepenuh hati
memurnikan jiwa raga Anda dengan laku hening yang saya ajarkan. Pahami hening yang saya ajarkan ini prakteknya seperti apa. Pahami tanpa bias apapun. Pahami dengan rendah hati. Jangan dikacaukan dengan konsepsi-konsepsi yang ada di kepala Anda yang itu umumnya sudah kacau balau. Pasti bisa kalau Anda mau. Ini soal kesungguhan, bukan soal kecerdasan sebetulnya. Kalau Anda cukup punya kerendahan hati, kesungguhan, Anda pasti mengerti apa yang saya ajarkan. Dimulai dari mengerti hal yang paling mendasar, cara hening itu bagaimana. Dan kalau Anda mempraktekkan cara hening yang benar seperti yang saya ajarkan, Anda akan semakin cerdas. Sebaliknya, kalaupun Anda dikenal jenius tempat lain, Anda lulusan terbaik di sekolah yang paling hebat sekalipun di muka bumi ini, tanpa kerendahan hati Anda nggak akan mudeng apa yang saya ajarkan. Mau 5 tahun kayak mau berapa tahun kayak belajar, tetap aja Anda akan misleading, Anda akan salah paham. Dan tidak akan ada transformasi yang nyata pada diri Anda. Kerendahan hati dan kesiapan untuk mengosongkan gelas. Buang semua konsepsi-konsepsi yang ilusif yang sudah kadung ada di kepala Anda itu. Jangan dipakai untuk menjadi filter dalam mempersepsi apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, kalau Anda mau pasti bisa. Yang bikin rumit itu kalau hal sederhana ini, ya, itu Anda buat menjadi gak karu-karuan susahnya dengan ya pilihan Anda untuk tidak sungguh-sungguh, tidak tulus, senangnya berdrama supaya diperhatikan dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pembelajaran spiritual itu bukan tentang bagaimana Anda menghafal apa yang disampaikan oleh gurunya. Bukan mengumpulkan data untuk dimasukkan ke kepala, nanti ada ujian ditulis ulang atau diomongkan ulang. Bukan. Pelajaran spiritual itu tentang mentransformasi diri, tentang praktek laku hening yang membuat diri Anda itu berubah dengan nyata. Pikirannya, kata-katanya, tindakannya itu diselaraskan sesuai dengan kebenaran yang disampaikan. Sehingga Anda menjadi harmoni. Jiwanya menjadi jernih, pikirannya jernih, badan Anda juga menjadi sehat, selaras. Anda lalu menemukan kebahagiaan sejati. Anda lalu kemudian menemukan makna dalam hidup ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ini adalah momen-momen yang krusial. Kenapa dalam bulan-bulan terakhir ini saya tidak pernah berhenti bergerak? Tentu bukan dengan mau saya sendiri, tapi ada titah Gusti yang menggerakkan saya ke berbagai tempat, ke berbagai negara. Dari barat ke timur, timur ke barat, utara, selatan, terus. Karena memang demi keselamatan bersama dan agar betul-betul nyata
ada perubahan di dunia ini, betul-betul terjadi yang disebut sebagai visi bumi surgawi. Ada serangkaian kerja yang harus dilakukan. Kerja yang sangat keras, kerja yang sangat serius, kerja yang dasarnya adalah kepatuhan yang sempurna kepada Tuhan. Kerja yang di situ tidak ada lagi hitung-hitungan untung rugi. Kerja yang harus dilakukan dengan setulus-tulusnya, dengan ketulusan yang sempurna. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perjuangan seperti ini ya, bisa jadi tidak masuk akal buat mereka yang selama ini hanya hidup dengan cakrawala terbatas, dengan hanya berpikir untuk kepentingan keselamatan diri dan keluarga, dan seterusnya. Tetapi ini semua tidak akan aneh buat mereka yang mengerti buat apa sebetulnya hidup di bumi. Tidak aneh buat mereka yang sudah bisa melampaui batasan-batasan egonya. Dan perjuangan seperti ini membutuhkan totalitas. Ya. Segala hal yang sifatnya material maupun non-material yang kita miliki harus dikeluarkan. Dengan tanpa mengharap kembali. Kita totalitas berjuang agar tujuan yang agung itu tercapai. Nah, mentalitas seperti ini yang mestinya Anda juga teladani. Jadi setelah Anda bisa hening, lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Tidak hanya berkutat dengan kepentingan diri Anda, kepentingan keluarga Anda, cari aman, cari nyaman. Oh, kalau Anda belajar di episode matahari, berarti Anda sebetulnya sedang digembleng agar menjadi kesatria. Kesatria bumi surgawi. Menjadi pejuang yang hatinya murni. Menjadi orang yang mau melakukan segala hal yang agung demi tercapainya cita-cita yang luhur. Memperbaiki bangsa, memperbaiki peradaban dunia, dan seterusnya. Memberikan solusi atas berbagai problema yang nyata di hadapan kita. Problema lingkungan, problema ekonomi, kebudayaan, macam-macam. Itu yang kita kerjakan. Maka coba Anda lihat. Pesona matahari itu tidak berhenti hanya di dalam laku hening. Kita sungguh-sungguh punya aksi yang sangat banyak. Semuanya digerakkan supaya menjadi pembuat karya, pemberi solusi atas masalah yang ada, sesuai dengan talenta masing-masing. Saudara dan saudari yang saya kasihi, silahkan Anda yang mengambil pilihan. Kalau masih mau berjalan dengan saya, putuskan, lalu konsekuen. Belajar harus sungguh-sungguh, praktek hening ya sungguh-sungguh. Tidak ada lagi males-malesan. Tidak lagi sibuk dengan drama recehan. Totalitas. Untuk mengubah diri Anda lewat jalan keheningan. Memurnikan jiwa raga Anda. Dengan menyelami
keheningan yang membuat Anda sungguh-sungguh bisa mengerti bagaimana kekuatan kasih murni itu menata menyelaraskan diri Anda semua. Saya juga harus menegaskan, formasi yang sekarang terbangun, inilah yang akan sungguh-sungguh semakin termantapkan di masa depan. Setelah proses panjang, bertahun-tahun, bereksperimen, bongkar pasang, semua sudah menjadi fix saat ini. Ya. Saya menjadi pemimpin dari pergerakan ini yang betul-betul mengunduh atau mendownload ajaran-ajaran agung dan menyampaikannya kepada Anda semua. Melakukan banyak kerja kosmik yang membuka jalan bagi Anda semua dan membuat perubahan di bumi ini menjadi mungkin terjadi. Nah, sudah jelas pula bahwa saya punya tangan kanan. Saya punya orang kedua yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena ini soal destiny, soal apa yang kita sebut sebagai rancangan agung, mengacu kepada perjalanan jiwa setiap orang. Posisi Mbak Ai Pieta sebagai direktur PM, sebagai penggerak dari semua lembaga yang ada di lingkungan PM, yang dengan karakter keibuannya mengasuh Sagrada Familia atau keluarga suci yang disebut sebagai Pesona Matahari tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi jangan ada yang ngayal, saya aja yang menggantikan Mbak Ai, saya pasti lebih baik. Jangan ngayal ya. Kenapa Mbak Ai ada di posisi ini? Itu kembali kepada perjalanan jiwa yang sangat panjang ya. Selama ini saya tidak mau mengungkapkan hal-hal yang seperti ini. Biarkan semuanya dibuktikan secara natural. Malah saya kadang-kadang nyebutin yang lain yang keren. Ya. Bukan tanpa alasan. Ya, semuanya butuh waktu untuk ditegaskan. Jadi sangat konyol kalau ada orang iri hati kepada Mbak Ai. Bagaimana mungkin Anda iri hati kepada ibu Anda sendiri? Dan posisi Mbak Ai sebagai ibu itu nggak bisa digantikan oleh siapapun. Itu sudah destiny, itu sudah rancangan agung. Tidak ada di antara Anda, bahkan di dunia ini, yang itu punya kapasitas jiwa yang bisa menempati posisi itu. Ya, sama saja jangan ada yang ngimpi bisa menggantikan posisi saya, nggak mungkin. Nah, saya sungguh bersyukur Mas Eko Nugroho punya kesetiaan total di jalan ini. Anda tahu, beliau baru sampai di Hong Kong sore tadi, mengikuti sinyal semesta, mengikuti titah Gusti untuk datang ke sini. Dan besok pagi pulang bersama saya ke Jakarta. Coba bayangkan. Tanpa kesetiaan, ketangguhan, tindakan seperti itu nggak mungkin dilakukan. Dan tidak ada lagi kalkulasi untung rugi di sana. Makanya sudah sepatutnya beliau itu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan ini, menjadi bagian lingkaran inti. Sama dengan Mas Komeng. Anda jangan meremehkan
posisi Mas Komeng yang terkesan berasal dari rakyat jelata, nggak sekolah, dulunya serem gitu ya. Bagaimanapun juga semesta ini presisi segala rencananya. Dan Mas Komeng sudah pada posisi kembali mengerti jati dirinya. Ya. Maka saya bisa katakan, Mas Eko, Mas Komeng, terlebih Mbak Ai, itu adalah lingkaran inti dari pergerakan ini, lingkaran inti dari Sagrada Familia. Nah, di luar itu, ada teman-teman yang sedang berproses menjadi semakin mapan, semakin murni jiwanya. Ada Teh Nenden, ada Pak Nyoman Suwarte, ada Ninik, dan teman-teman lain. Maka Anda posisinya bukan untuk menggantikan mereka, iri hati pada mereka dengan khayalan Anda akan bisa menggantikan posisi mereka. Nggak bisa. Yang Anda lakukan adalah Anda hanya bertransformasi sesuai dengan kapasitas Anda untuk mendapatkan peran yang pas dengan Anda sendiri. Memang yang agak unik ini posisinya Mas Ayodhya Glenardi ya. Dia secara fisik itu bisa dibilang yang paling dekat dengan saya. Karena kemana-mana saya pergi dia pasti ikut. Tetapi tidak dengan soal level kesadaran. Dia ini masih terlalu kanak-kanak ya. Masih bukan anak-anak. Ya. Tetapi semua itu nanti ada momentumnya ya gitu. Jadi kan kalau Anda melihat gitu ya, dievaluasi gitu, yang biasa dimunculkan habis webinar kan, kalau penasaran, saya ingin tahu Mas Ayodhya Glenardi ini LOC-nya berapa gitu kan. Ya memang tidak jauh beda dengan Anda gitu ya. Saya nggak tahu nih nanti habis dari Hong Kong ini ada akselerasi apa enggak ya gitu. Tapi yang pasti yang mapan justru mamanya Mas Glenardi ini ya. Tante Indah itu malah lebih luar biasa, sudah stabil gitu ya. Gitu. Tapi memang semesta ini kadang-kadang lucu, memerankan orang itu di luar imajinasi kita gitu. Jadi Anda juga nggak usah ngiri, karena perjuangan Bapak Glenn ini sampai detik ini juga bisa jadi Anda tidak akan sanggup untuk mengikutinya. Apalagi Anda yang masih melekat dengan duit, ya, masih senang yang nyaman-nyaman aja, nggak gampang. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, silahkan bertumbuh, dan bertumbuh. Ya. Anda yang masih punya ganjelan kepada Mbak Ai, silahkan dibereskan. Kalau tidak, Anda akan tersapu. Saya udah ngasih peringatan sekarang. Kalau yang masih menganggap dia rendah, masih punya iri hati pada Mbak Ai, hanya karena dia perempuan, terus Anda bilang dia tidak mungkin tercerahkan, sudahlah, Anda pasti akan kesal. Tinggal menunggu waktu. Anda tahu makna baju hitam ini apa? Ini simbol dari zero toleransi. Simbol dari kekuatan peleburan yang paling murni. Ya. Maka energi ini akan semakin menguat dan akan melebur siapapun yang punya ketidakmurnian hati. Silahkan perbaiki semuanya, mumpung masih ada waktu. Hormati saya sebagai seorang ayah. Ayah kosmik Anda yang membimbing Anda. Hormati Mbak Ai sebagai ibu kosmik Anda yang mengasuh Anda.
menumbuhkan jiwa Anda. Dan jangan punya pikiran kotor yang aneh-aneh. Ya. Bersyukurlah Anda bahwa Anda dipertemukan dengan Bapa dan Ibu kosmik Anda. Bersyukurlah Anda dipertemukan dengan para kesatria agung yang menjadi bagian lingkaran inti saya. Sekali lagi, malam ini menjadi malam istimewa karena diberikan sebuah wawasan yang mendasar, peringatan yang tegas supaya Anda semua bisa memperbaiki diri. Ketika saya bicara tentang bumi surgawi, itu saya tidak lagi berkata yang omong kosong ya. Saya nggak lagi bercanda. Itu serius. Itu sesuatu yang diperjuangkan dengan sepenuh hati. Ya. Ini saya kasih info bocoran supaya Anda juga mengerti bahwa yang saya lakukan itu totalitas ya. Kalau saya tidak mengikuti alur perjuangan seperti ini, jalan ke sana, jalan ke sini, mengikuti tuntunan Gusti dalam membelanjakan uang yang ada pada saya, paling tidak setiap tahun saya bisa beli Fortuner 1. Ya Mas Eko ya? Yes. Kalau uangnya tidak dipakai untuk perjuangan kayak begini ya. Sama aja teman-teman seperti Mas Eko juga sudah memberikan terbaik ya. Nah, silakan Anda lakukan yang menjadi jatah Anda. Lakukan yang terbaik. Saudara dan saudari, demikian medaran kali ini. Silahkan perbanyak hening. Sebelum Anda tidur malam ini, silahkan Anda lakukan hening formal yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Minta ampun atas segala kesalahan Anda. Pasrah agar jiwa raga Anda dimurnikan dengan kasih dan kuasa Gusti. Terima kasih, sampai jumpa. Kita jumpa di Indonesia. Besok saya pulang dan kita akan lanjutkan webinar kita di hari Minggu pada tanggal 14. Ya, karena saya galak malam ini tidak ada yang bertanya di question and answer. Gak apa-apa lah, daripada pertanyaan konyol-konyol ya. Lebih baik Anda dengarkan apa yang saya omongkan demi keselamatan Anda sendiri. Sayonara, sampai jumpa. Terima kasih.